Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi kita bertemu. Sekalipun kita mengadakan ibadah online, saya percaya bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan, amin. Kita mau bawa hidup kita mau ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dengan penuh kerinduan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu, karyamu ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasihmu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Menunaikan syukur di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian kami bagi Allah yang hidup. Kau Allah yang luar biasa Tuhan, perbuatanmu ajaib, karyamu indah selamanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Saya nggak tahu saya mesti ngomong apa. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Karena saya ini lagi rekaman di kamar di rumah saya di Surabaya. Tapi saya bersyukur saya boleh bertemu dengan keluarga besar GBI REM di Jakarta. Bahkan semua yang pernah menonton YouTube saya, minggu depan kita akan berjumpa dengan saya, bahkan sampai akhir bulan, tapi tetap di YouTube. Nah, akhir-akhir ini saya melihat setiap TV dibuka, acaranya adalah PSBB dan mudik. Saya tertarik dengan kata mudik. Kata mudik ini bukan hanya untuk sahabat-sahabat Muslim, tapi mudik yang berarti pulang ke tempat asal. Kita tahu ada mudik Imlek, ada mudik Natal, dan mungkin ada mudik yang karena kita perlu dengan keluarga yang di desa atau di tempat di mana kita lahir. Nah, lewat kata mudik ini, saya ingin memberikan 4 hal kepada para pendengar. Mudik itu artinya kita kembali dan menang. Ya. Manusia saya bagi menjadi 4. Yang benar adalah kita kembali dan menang. Tapi ada lagi orang yang hidupnya menang terus, tapi nggak pernah kembali. Artinya apa? Artinya setiap bisnis yang dilakoni, yang dia lalui itu selalu hebat. Apa yang dia jalankan selalu menghasilkan keuntungan, tapi belum tentu bermakna. Tapi orang ini nggak pernah kembali ke jalan yang benar. Dia berbisnis menghasilkan cukup banyak uang, tapi dengan menghalalkan segala cara. Inilah tipe kedua, orang yang menang tapi nggak pernah kembali. Tapi tipe yang ketiga adalah orang yang kembali tapi nggak pernah menang. Artinya apa? Orang ini hidupnya tersadar. Orang ini sudah kembali ke jalan taubat. Orang ini mungkin ke masjid, ke gereja, ke vihara. Tapi hidupnya itu nggak pernah berkemenangan. Ekonominya jatuh bangun, keluarganya jatuh bangun, semuanya jatuh bangun. Tapi orang ini aktif berdoa, mungkin berpuasa dan sebagainya. Tapi hidupnya nggak pernah menang di dunia ini. Tapi yang mengerikan lagi adalah orang-orang yang sudah tidak pernah kembali ke jalan yang benar dan dia tidak pernah mengalami sebuah kemenangan. Jadi Anda yang mendengar ini, Anda ada di kolom mana? Di kolom tidak kembali tapi terus menang, atau Anda kembali tapi nggak pernah menang? Atau yang ketiga, Anda adalah orang-orang yang nggak pernah kembali dan tidak pernah menang di dalam kehidupan. Tapi saya ingin siapapun yang mendengarkan YouTube ini, saya berharap Anda adalah personal yang kembali ke jalan yang benar dan kemudian berusaha di dunia ini dan mengalami kemenangan. Teman-teman semua, kemenangan itu kalau menurut saya, kata menang itu ada 4 macam. Dan ini akan mempengaruhi jiwa dan kehidupan Anda. Kata menang yang pertama adalah menang terhadap diri sendiri. Di mana saya mengalahkan ego saya, dan ini menghasilkan satu rasa bahagia. Sedangkan yang kedua, saya menang terhadap orang lain. Di sini saya menghasilkan kesuksesan atau keberhasilan. Tapi ada lagi, saya menang bersama orang lain. Pada saat saya menang bersama orang lain, maka saya merasakan banyak dukungan di dalam aktivitas saya. Tapi ada satu kemenangan yang luar biasa. Menang dengan cara memenangkan orang lain. Artinya apa? Saya mengalah. Disinilah rasa nikmat, kebahagiaan, dan cinta itu muncul di dalam hubungan kita. Ya, jadi menang yang paling dalam adalah menang dengan cara memenangkan orang lain. Dalam bahasa sehari-hari, saya mengalah. Di sini muncul di dalam pribadi saya, di dalam jiwa dan roh saya adalah cinta. Karena nggak mungkin kita akan ngalah tanpa rasa kasih dan cinta.
Tapi yang ingin saya jelaskan pada saat ini adalah menang bersama Tuhan dan menang terhadap Tuhan. Ini memang sulit sekali untuk diartikan, tapi saya percaya dengan penjelasan yang cukup pelan dan tenang, saya harap Anda bisa mengerti. Teman-teman semua, setiap manusia itu di dalam pribadinya itu punya dua bagian. Kalau Anda mungkin nonton video ini, ada satu orang lain yang menemani saya, namanya Pengki juga, ya. Ini foto sudah diambil kira-kira 10 tahun yang lalu. Orang inilah yang seringkali merepotkan saya. Orang inilah yang seringkali menentang saya. Di saat saya berbuat baik, kadang-kadang dia ingin berbuat jahat. Kadang-kadang saya ingin berbuat jahat, tapi kadang-kadang ada pikiran yang meneror saya berbuat baik dan berbuat baik. Nah, dalam setiap kepribadian itu ada yang disebut dark side, sisi gelap, ya. Tapi ada juga sisi gelap yang lain namanya dark state. Kalau dark side itu adalah bagian kepribadian sisi gelap saya. Kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, itu dark side. Tapi kalau namanya dark state adalah sebuah kondisi di mana saya dipenjarakan oleh kondisi itu, sehingga kadang-kadang menghasilkan sebuah kejahatan. Saya kasih contoh. Apakah ada orang yang mau maling? Apakah ada orang yang mau ngerampok? Pasti nggak ada kok. Semua ingin bekerja dengan baik. Tapi pada saat mereka di PHK, mereka tidak punya penghasilan. Sedangkan anak butuh susu, anak kedua sakit parah. Di sini muncul sebuah satu imbing-imbing untuk kita berbuat jahat. Satu godaan di dalam diri. Karena saya sering mengatakan, kalau saya mengatakan tiga kata, digoda, tergoda, dan menggoda, duluan yang mana? Anda berpikir kan? Sebetulnya nggak perlu dipikirkan, teman-teman. Terserah Anda. Anda kadang-kadang nggak digoda, ya menggoda. Nggak menggoda, ya tergoda. Jadi digoda, tergoda, atau menggoda, itu urutannya terserah Anda. Nah, hari ini saya ingin menceritakan seorang yang mudik. Bukan karena momen, tapi dia mudik karena cinta, rindu kepada tanah airnya. Saudara, saya melihat pemerintah sudah banyak berbuat baik ya untuk menekan pandemi COVID ini. Tapi kadang-kadang masyarakat juga nggak pernah mengerti. Di Alkitab dikatakan hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara pernah mendengar cerita tentang Columbus? Ada bagian dari Columbus yang tercecer dalam sejarahnya. Saya sempat membaca artikel dari Columbus ini. Satu hari Columbus di dalam perjalanan berlayar, sempat dia mendarat di satu pulau. Dan pulau itu sangat padat dengan penduduk yang semuanya punya habitnya kanibalisme, memakan orang. Nah, Columbus tertangkap di situ. Tapi sebelum dia akan dimakan, dia berkata begini kepada kepala sukunya, "Bapak, saya minta waktu boleh? Saya dengan anak buah saya siap untuk Bapak makan. Tapi tunggu, saya akan menjelaskan. Pada tanggal sekian, jam sekian, hari ini, hari tertentu, nanti matahari akan lenyap. Dan pada saat matahari lenyap, itulah saatnya Bapak bersama kawan-kawan boleh memakan saya dengan kru kapal." Akhirnya mereka setuju. Setelah dinantikan harinya, jamnya, detiknya, ternyata matahari itu lenyap, saudara. Akhirnya seluruh penduduk di situ menyembah kepada Columbus dan Columbus diizinkan bebas. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dikatakan Columbus itu tepat? Ternyata karena Columbus tahu kapan terjadinya gerhana matahari. Columbus selamat karena dia punya pengetahuan. Sedangkan penduduk itu
Dia gagal karena dia tidak mengetahui. Jadi apa yang dikatakan Alkitab adalah kebenaran. Hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Sekarang Anda nanya sama saya, Pak Bengki, apa bedanya sukses dan bahagia? Sukses itu adalah saat Anda punya keinginan dan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Berarti Anda sukses. Tapi kalau bahagia, itu beda. Anda bahagia pada saat Anda tetap menginginkan apa yang sudah Anda dapatkan. Jadi beda ya. Sukses adalah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sedangkan bahagia adalah Anda tetap menginginkan apa yang sudah Anda dapatkan. Nah, baik teman-teman. Saya akan mulai cerita tentang Yakub yang mudik. Karena tema khotbah saya hari ini, saya beri judul You Are Not Alone. Hidup ini gak pernah sendirian. Kita selalu punya teman. Dan saya akan buktikan lewat kisah Yakub. Yakub ini memang tipenya, maaf ya, dia tipe preman, bajingan, menghalalkan segala cara. Dia gak pusing. Yang penting gua dapat duit. Waktu dia muda, dia menipu kakaknya Esau lewat semangkuk kacang merah. Untuk bisa menipu kakaknya, dia harus menipu ayahnya terlebih dahulu. Dan otak penipuan ini dimotori oleh ibunya sendiri. Hebat kan keluarga seperti ini? Ayah ditipu, saudara ditipu, kemudian konspirasi dengan mama sendiri. Dan inilah kepribadian Yakub. Dan setelah dia berhasil menipu kakaknya, dampaknya Esau tersadar dengan kebodohannya. Dia dendam kepada Yakub dan dia berkata, Yakub, kalau perlu sampai akhirat pun, aku akan kejar dan bunuh kamu. Yakub lari, saudara. Lari ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dan di sana dia ditipu oleh pamannya. Tapi terakhir dia juga nipu pamannya. Dan inilah karakter habitnya Yakub. Tipu, menipu, curang, lari, dan mengungsi. Bukankah hidup ini sebuah pengungsian? Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan selalu berkata, pergilah engkau ke sana sebagai orang asing. Orang asing itu adalah penggembara, musafir. Dan saudara tahu, seorang penggembara itu melakukan perjalanan yang melelahkan, perjalanan emosional, perjalanan pikiran, dan selalu diterpa kehausan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai musafir, orang Jawa bilang, urip iku mung mampir ngombe. Kita selalu haus seks, haus harta, haus jabatan, haus macam-macam. Dan itulah hidup kita sebagai orang asing. Dan saya ingin ingatkan kepada Anda semua, satu hari ada momen terbesar, Anda akan mudik dan tidak pernah akan kembali lagi. Saya nggak tahu waktunya kapan, jamnya kapan, tapi persiapkan dirimu. Karena kalau panggilan mudik itu datang, mau presiden, mau tukang beca, semua harus pulang. Karena mudik ke akhirat itu nggak ada penyuapan. Dan kita tidak pernah akan kembali lagi. Mungkin kehidupan di sana enak kayaknya ya. Karena orang yang sudah ke sana nggak akan mungkin mau balik lagi. Nah, saya kembali kepada teman kita Yakub. Yakub melakukan perjalanan sekian belas tahun. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya cuma tahu, waktu Yakub lari, Yakub tidur di tengah hutan dengan berbantal batu. Dan disitulah dia mendapat penampakan. Ada malaikat turun naik, bukan naik turun ya. Karena malaikatnya itu tempatnya di atas. Inilah pengalaman Yakub pertama bertemu dengan Tuhan. Sudahkah di tengah-tengah pelarian hidup ini Anda bertemu dengan Tuhan? Dan ini yang mengubah hidup Yakub. Saudara, kemudian Yakub berbisnis, melakukan banyak hal. Dia akhirnya memiliki 2 istri, bahkan lebih banyak selir lagi. Teman-teman semua, cerita singkatnya,
Setelah sekian belas tahun, Yakub sukses. Dia rindu mama. Dia rindu ayahnya. Dia rindu kampung halamannya. Pertanyaan saya, apakah Yakub ada yang nyuruh untuk pulang ke desanya? Gak ada. Yang nyuruh adalah di dalam diri. Saya ingin katakan kepada Anda, hidup ini bukan dari luar ke dalam, tapi hidup ini selalu dari dalam keluar. Dalam bentuk hati nurani atau kesadaran. Nah, disitulah Yakub mencoba menahan untuk tidak pulang, tapi akhirnya dia tidak tahan. Dia memutuskan untuk pulang ke desanya, yaitu mudik. Tapi untuk mudik Yakub, ini dia punya masalah, saudara. Masalahnya apa? Masa lalunya ada yang belum terselesaikan. Perhatikan, di tengah keluarga banyak terjadi konflik karena apa? Ada emosi-emosi yang tidak terselesaikan. Emosi inilah mengacaukan batin kita dan pikiran kita. Sehingga dengan gampang, mudah meledak, terjadi konflik. Nah, sobat dan teman-teman semua, di tengah pandemi ini, keluarga banyak konflik. Kenapa? Pertama, sang suami mengalami kejenuhan dan kebosanan karena dia yang biasanya keluar, sekarang berminggu-minggu ada di rumah. Yang kedua, dia harus ikut merawat anak-anaknya yang mungkin nakal, mungkin bandel. Dan yang ketiga, karena penghasilan yang berkurang, gampang sekali emosi itu meluap. Kejenuhan hubungan suami istri dan pandemi ini berdampak kepada semua hal. Karena itu kendalikan emosi Anda. Kepada siapapun, tetap biar Tuhan yang pegang kendali. Yakub punya masa lalu, dia belum selesai dengan Esau. Perhatikan, ada dua hal. Tantangan di dalam, dia takut dibunuh Esau. Tantangan di luar, dia rindu keluarga. Tapi karena Yakub itu ya maaf kata, bakatnya memang rada bakat bajingan. Dia mulai pakai cara-caranya dia. Gimana caranya saya pulang tapi tetap selamat. Dan apa ya, habitnya Yakub ini tetap ditiru oleh manusia sekarang. Gimana kita korupsi selamat? Gimana kita dosa tapi nggak ketangkap? Itu kan kelakuan kita kan? Bener nggak? Ayo ngaku. Tapi baik, Yakub akhirnya menyusun sebuah rencana. Di dalam kitab Kejadian 32 dikatakan, tengah malam Yakub membawa anak, istri, harta, bujang dan budaknya menyeberang sungai Yabok. Saudara bayangin, kalau Anda pindah rumah kira-kira jam 1 pagi, itu satpam RT mungkin curiga sama Anda. Tapi Yakub ini punya rencana tersendiri. Perhatikan susunannya. Yang pertama, dia taruh hartanya. Yang kedua, dia taruh istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, dia taruh budaknya. Dan yang terakhir, Yakub ada di belakang sendiri. Saudara tahu sifat Yakub? Dia benar-benar pengecut. Bukankah dia mencintai istrinya? Tapi kenapa istrinya diumpankan di depan? Karena dia berpikir, kalau nanti saya ketemu Esau, dan Esau marah, istrinya akan jadi korban, budaknya, hartanya, dan dia selamat untuk lari di belakang. Manusia itu pada saat sangat terdesak, dia kebanyakan mengeluarkan satu sifat, yaitu kepengecutan. Saya cuma ingin katakan, apapun persoalan Anda, hadapi dan selesaikan. Saudara, saya lanjutkan kisah Yakub ini. Waktu Yakub lagi nyebrang di sungai Yabok, saya nggak tahu jamnya jam berapa ya, mendadak muncullah seorang laki-laki, di mana banyak orang menafsirkan ini malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri yang turun. Yakub ini bandel, karena diomongin lewat hati nurani nggak bisa, terpaksa Allah turun tangan sendiri. Bahkan Allah pun diajak berantem sama Yakub. Setelah berjam-jam berantem, Tuhan gak bisa ngalahkan Yakub. Sebenarnya bisa nggak? Oh bisa. Tapi Allah ingin bertemu Yakub secara
manusia. Karena itu, waktu Anda berhadapan dengan manusia lain, di dalam diri manusia yang Anda hadapi, di situ juga ada Tuhan. Cara kita menghargai orang lain adalah cara kita menghargai Tuhan. Standar atau nilai ibadah kekuatan Anda, saya nilai bagaimana cara Anda memperlakukan orang lain. Kita lihat banyak orang beribadah, nyembah di dalam roh, sampai kayak setan kesurupan. Tapi bagaimana dia caranya memperlakukan istrinya, anaknya, tetangganya, bahkan teman-teman di gereja. Jadi saya punya patokan standar. Bagaimana caramu memperlakukan orang lain, itulah nilai ibadah. Jadi jangan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi perlakukan orang lain sebagaimana dirimu sendiri. Akhirnya Tuhan memukul pangkal paha Yakub. Saya berpikir kenapa Tuhan nggak nyekik aja, Yakub dicekik selesai atau patahin tangannya. Tapi Tuhan tuh maha tahu. Dia pukul pangkal paha. Karena orang kalau pangkal pahanya terpelecok, artinya sendinya keluar, orang itu terjatuh. Waktu terjatuh, itu fajar mulai menyingsing. Dan kemudian laki-laki itu ingin meninggalkan Yakub. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Artinya apa? Di tengah kesakitan, di tengah pergumulan, Yakub tetap memegang Tuhan. Apakah Anda di tengah kesulitan, kesusahan, Anda mulai berpaling dari Tuhan? Tirulah Yakub ini. Apapun sulitnya hidup ini, dia tetap memegang Tuhan. Dan inilah rahasianya Yakub. Saudara, akhirnya fajar menyingsing, dia sampai di seberang. Ayat-ayat terakhir berkata begini. Waktu dia sampai di seberang, dia melihat Esau dengan 400 tentara yang cukup sangar dan kejam. Yakub kejut hatinya. Tapi karena semalam dia sudah bergumul. Pergumulan adalah minta kekuatan, bukan minta diberkati. Banyak orang ngomong begini, saya bergumul Pak Pegi, supaya usaha saya maju. Enggak salah. Tapi kata bergumul adalah minta kekuatan, bukan minta diberkati. Itu pengertian saya. Saudara, apa yang terjadi? Waktu dia melihat Esau, dia langsung berubah. Yakub berdiri di depan. Istri, anak, budak, harta yang tadinya di belakang, tadinya di depan, sekarang posisi yang pindah ke belakang, dan Yakub pindah ke depan. Inilah orang yang sudah bertemu muka dengan Tuhan. Karakternya pasti berubah. Tadinya pengecut, sekarang penuh dengan tanggung jawab. Dan ada satu hal yang Yakub mungkin nggak tahu. Yakub nggak akan pernah ngerti. Dari jauh dia pikir kakak Esau bersama tentaranya dengan kudanya akan membunuh dia. Tapi waktu dekat, ternyata Esau memeluk Yakub. Mereka bertangis-tangisan. Terjadi perubahan. Bukan Yakub yang bisa mengubah orang lain, tapi Tuhan yang mengubah orang lain. Karena itu kepada keluarga, semua pasangan, jangan berusaha mengubah pasangan Anda. Nggak mungkin bisa. Karena Anda mengubah dirimu sendiri aja nggak bisa. Tapi biarlah Tuhan yang mengubah pasangan kita masing-masing, sehingga semuanya makin menyatu di dalam Tuhan. Saya gambarkan sebuah segitiga, ya. Segitiga ini landasannya di bawah, sebelah kiri istri, sebelah kanan suami. Dan puncak segitiga adalah Tuhan. Waktu suami istri ini makin naik menuju Tuhan, hubungan mereka makin menjadi lebih dekat. Itulah segitiga kehidupan rumah tangga. Dan kemudian semuanya terselesaikan. Masa lalunya selesai, Yakub tetap utuh keluarganya, dan Yakub bertemu dengan orang tua dan teman-teman di desanya. Inilah mudik yang sukses dan bermakna.
Saya ingin satu hari nanti kita juga akan mudik, teman-teman. Semuanya. Tapi sebelum kita mudik, apakah Anda ingin hidupmu bermakna? Kalau Anda pernah pergi ke Perancis, di situ ada satu hutan yang namanya daerah Kafin. Saya nggak tahu nyebutnya apa, pokoknya saya tahunya dengarnya Kevin atau Kafin. Ini dulu adalah semacam tanah gersang, bahkan menuju hampir serupa padang gurun. Hiduplah seorang pria yang ditinggal oleh istri dan anak tunggal. Dia hampir putus asa. Tapi di tengah keputusasaan, dia membuat sebuah kesibukan dengan menanam biji-biji pohon oats. Sekian belas tahun kemudian, biji-biji ini menjadi pohon-pohon yang rindang. Dan semua penduduk kembali ke situ, menjadi lembah yang paling indah di daerah Prancis sampai hari ini. Kenapa disebut lembah Kafin? Karena yang menanam adalah namanya Kafin. Di dalam kesendirian, kita tetap bisa bermakna. Kita nggak perlu harus beramai-ramai untuk menjadi bermakna. Sendirian bermakna. Saya bayangin, kalau sekitar jam 1, jam 11 sampai malam nanti, gereja penuh. Teman-teman semua sibuk menerima orang lain, mengantarkan orang lain. Tapi kali ini, terimalah keadaanmu. Terimalah dirimu sendiri. Terimalah kelemahan kita. Terima kelebihan kita. Inilah saatnya kita berurusan dengan sang aku kita. Yakub mengalahkan akunya. Disinilah Yakub disebut menang terhadap manusia karena berhasil mengalahkan egonya dan menang terhadap Tuhan karena dia bergumul dalam keadaan sesulit apapun, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sebelum saya akhiri acara ini, teman-teman, saya melihat setelah Yakub selesai, perubahan Yakub itu ada beberapa hal. Yang pertama, hidupnya clean. Hidupnya jadi baik, saudara. Jadi bersih, gak ada pikiran kotor lagi. Yang kedua, hidupnya kompetitif. Dia tidak mau memakai caranya sendiri untuk dihalalkan. Dia bersaing sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Yang ketiga, dia percaya diri. Dia confident. Dan yang keempat, Yakub sekarang lebih memperhatikan orang lain. Kalau dalam bahasa bisnis saya sebut customer focus. Dan yang jelas, Yakub menjadi pribadi yang capable, yaitu bertanggung jawab. Mari, teman. Saya nggak tahu yang mudik saya duluan atau Anda. Saya nggak tahu. Tapi kita semua akan mudik dan tidak pernah akan kembali lagi. Mari, sebelum kita mudik, siapkan hidup yang bermakna. Itulah renungan saya. Saya sangat menyayangi Anda. Saya kangen, saya kepingin ketemu. Tapi sekarang situasi mengharuskan kita ada di rumah. Saya berdoa untuk Anda dan Anda berdoa untuk saya. Dan sebelum saya akhiri, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat ini yang bisa memberikan makna untuk teman-teman semua. Bapa di surga, kami menyerahkan GBI ke dalam tangan-Mu, mulai dari gembala sidangnya sampai ke semua pengurus. Berkati dan berkati. Pertemukan kami kembali di dalam waktu-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Persembahanku yang terbaik. Haleluya. Saya percaya saudara juga sudah kembali diberkati lewat pelayanan firman Pastor Pengki Andu.
dengan tema You Are Not Alone. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami semua sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Pengkiandu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Dan kami sehati juga berdoa untuk Pastor Pengkiandu, berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang kami mau menerima berkat-berkat yang luar biasa, yang semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Mari arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar bahwa hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang saudara kerjakan di rumah, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa di minggu depan. God bless you. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord Thou hast taught me to say, it is well